Halo Progresor, selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama. Kita sudah sampai di materi ke-8 bab fundamental keamanan siber. Kita akan membahas materi yang simpel dan cukup menarik dan pastinya ini sangat menggiurkan. Karena apa? Kita akan membahas mengenai membangun jalur karir atau career path di bidang keamanan siber. Pertama sebelum masuk ke materi ada satu perkataan ataupun petuah dari seseorang tokoh yang begitu fenomenal yaitu Mahatma Gandhi. Dia menyampaikan bahwa hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Intinya kita harus semangat dalam belajar dan kita sebagai progresor jangan henti-hentinya untuk belajar. Terlebih di materi keamanan siber. Karena apa? Karir di keamanan siber sangat-sangat menjanjikan. Kita akan bahas. Ini ada pertanyaan, mengapa kita harus mengeksplorasi karir di cybersecurity? Minimal ada 4 pertimbangan. Yang pertama adalah individual skill di cybersecurity itu merupakan high demand atau permintaan yang sangat tinggi. Di mana ada suatu research dari CyberSeek, dia mengatakan bahwa kira-kira 600.000 cybersecurity openings di Maret 2022. Atau di sini ada bidang baru di dunia cybersecurity yang secara per tahunnya itu terus bertambah. Kemudian pertimbangan kedua yaitu high paying roles atau jasa ataupun gaji di cybersecurity itu sangat tinggi. Di mana Glassdoor, ini yang melakukan research adalah Glassdoor, dia menyampaikan laporan bahwa rata-rata gaji untuk cybersecurity itu adalah 93.000 US dollar. Itu bisa dikalikan saja dengan mungkin kurs rupiah saat ini 16.000. Nanti kita akan hitung juga yang secara lebih spesifiknya di belakang. Kemudian pertimbangan ketiga adalah kita dengan join di cybersecurity itu kita sama dengan join di kehidupan yang memang saat ini itu fast growing atau perkembangannya itu begitu cepat. Kita tidak akan menjadi orang yang ketinggalan zaman dengan kita bergabung di dunia keamanan siber. Dan pertimbangan keempat yang disampaikan adalah excellent job prospect atau prospek pekerjaan itu yang begitu menjanjikan tadi yang sudah saya bilang. Di mana USBLS dia mengatakan bahwa proyek di keamanan siber itu per tahunnya meningkat 33%. Kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya atau slide selanjutnya yaitu kenapa berkarir di bidang keamanan siber. Masih menjawab pertanyaan yang sama tadi. Yang pertama adalah profesional keamanan siber sangat dibutuhkan. Jadi keamanan siber menjadi prioritas utama bagi organisasi saat ini untuk membangun infrastruktur digital yang aman. Setiap organisasi memiliki sistem elektronik dan juga infrastruktur digital. Siapa yang akan mengamankan itu kalau bukan seseorang yang mengambil karir path di cybersecurity? Jadi berdasarkan penelitian Departemen Budaya, Media, dan Olahraga Inggris, sekitar 33-51% perusahaan memiliki kekurangan keterampilan baik teknis maupun non-teknis di bidang keamanan siber. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan itu? Yang teknisnya ada penilaian ancaman, kemudian audit, penilaian keamanan sibernya, implementasi sistemnya, dan juga tata kelola serta manajemen. Kemudian kesenjangan keterampilan non-teknis yang dibutuhkan saat ini adalah 26% perusahaan keamanan siber mengeluhkan kurangnya keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen yang menghambat pencapaian tujuan bisnis. Kemudian kenapa berkarir lagi? Yaitu peluang yang beragam. Kita lihat ini saya dapat dari LinkedIn dan ini merupakan suatu publikasi yang cukup menarik bahwa career path di bidang cybersecurity itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama entry level, kedua mid level, dan juga ketiga advanced level. Kita ambil salah satu contohnya di entry level itu kita dapat sebagai IT auditor. Kita sebagai pengaudit kebijakan-kebijakan mengenai IT dan juga kita nanti yang akan memberikan rekomendasi perbaikannya. Kemudian di mid level itu kita levelnya udah menjadi analis. Kita mampu menganalisis suatu infrastruktur ataupun sistem elektronik yang ada di suatu organisasi. Kemudian baru di advance levelnya sudah pasti. Dia sebagai cybersecurity engineer atau arsitek yang bagaimana mengonsepkan suatu keamanan siber yang aman. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Ini nih yang menarik, bahwa ada survei yang mengatakan bahwa sebanyak 76% profesional keamanan siber itu puas dengan pekerjaannya. Dengan angka tertinggi di Amerika Utara itu mencapai 79%. Research ini berlaku di Amerika dan rata-rata orang yang bekerja di dunia keamanan siber itu merasa puas, entah antara manajemen karirnya ataupun gajinya. Kemudian pendidikan dan sertifikasi, bahwa untuk menjadi profesional keamanan siber, gelar sarjana tidak selalu dibutuhkan. Karena ada beberapa kursus online dan juga sertifikasi yang relevan untuk mendukung perkembangan karir di bidang ini.
Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu yang melakukan rekrutmen kepada pekerja di bidang keamanan siber itu memandangnya lebih ke sertifikasi apa yang dia miliki, bukan background sarjana ataupun pendidikan formal yang sudah dia tempuh sebelumnya. Masuk ke fakta berikutnya mengenai range gaji. Seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa level pekerjaan di bidang keamanan siber, mulai dari entry level sampai advanced level. Ternyata di cyber security specialist atau technician, dia gajinya ini yang paling rendah ya, itu 75.000 US dollar. Atau ketika dikonversi dengan kurs rupiah saat ini ke US dollar, anggap saja 16.000, gajinya itu adalah sekitar 1,2 miliar per tahun. Atau ketika kita bagi di bulan sebanyak 12 bulan itu 100 juta per bulan. Ini gaji di luar negeri yang pastinya tetap menyesuaikan tergantung dengan pendapatan nasionalnya. Bagaimana gaji seorang keamanan siber. Sudah dijelaskan sebelumnya terkait materi Cyborg yang merupakan materi tentang lingkup bidang pelajaran ataupun lingkup keamanan siber sendiri yang terdiri dari beberapa lingkup seperti human factor, kemudian risk management and governance atau tata kelola, kemudian forensik. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana peluang karir di keamanan siber itu juga turut mengikuti banyaknya aspek yang dapat muncul dari lingkup keamanan siber itu sendiri. Ini dapat dikembangkan menjadi suatu karir-karir baru yang ada di dunia keamanan siber. Secara lebih spesifiknya, kita dapat mengambil sampel di Cybersecurity Career Path yang dikeluarkan oleh Women Cyber Force, di mana panduan ini menyediakan daftar karir keamanan siber yang mengambil kerangka keterampilan keamanan siber Eropa dari ENISA, dan dia menambahkan lebih banyak detail informasinya tentang sertifikasi, kursus, serta buku yang dapat digunakan oleh siapapun dalam peran tersebut. Ini kita akan mengambil sampelnya. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi, jadi karena dia mengikuti ENISA juga, ada cybersecurity cycle, mulai dari plan, implement, operate, dan juga terakhir improve, dan dia terus berkesinambungan. Selama siklus itu ada beberapa peran yang juga bertanggung jawab, seperti cybersecurity risk manager, kemudian cybersecurity architect, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi ladang ataupun career path di bidang security. Ini sampelnya tadi, semisal di Digital Forensic Investigator, ada beberapa related functional titles atau peran yang relate dengan digital forensic ini. Yang pertama adalah Digital Forensic Analyst, kemudian Cybersecurity and Forensic Specialist, dan juga terakhir Computer Forensic Consultant. Dari ketiga peran ini, di buku ini, di panduan ini juga menyertakan research yang perlu dipelajari itu apa, mulai dari buku dan juga course. Semisal di course-nya ada CHFI dari isi konsil, kemudian ada CEPOL dari Europa, dan juga SANS dan Udemy. Semuanya ada di course-course-nya. Kemudian certification yang bisa diambil ada CFCE, kemudian GIAC, kemudian dari isi konsil tadi sendiri itu ada CHFI. Sampel yang kedua adalah di bidang penetration tester. Ini cukup banyak ya perannya yang dapat diambil, mulai dari pen tester, ethical hacker, vulnerability analyst, cybersecurity tester, offensive cybersecurity expert, defensive cybersecurity expert, red team expert, dan juga red teamer. Untuk resource yang bisa dipelajarinya, mulai dari buku dan juga course-nya sudah dijelaskan juga. Kemudian sertifikasi, contohnya ada isi council yang sama seperti banyak diketahui adalah CEH, kemudian ada OSCP dan juga GPIN, dan terakhir yang dituliskan di sini adalah CompTIA Pentest Plus. Lanjut, ketika teman-teman mulai tertarik nih di karir path cybersecurity, langkah apa yang bisa teman-teman ambil mulai dari sekarang, yaitu sertifikasi. Banyak organisasi-organisasi yang menyediakan sertifikasi. Contoh satu yang sudah cukup terkenal adalah CompTIA. Di CompTIA ada yang namanya IT Certification Roadmap, di mana ada tahapannya ketika kita mengambil jalur sertifikasi tertentu. Kita mulai dari mana? Semisal ketika kita mau expert di bagian information security, kita sebagai beginner dapat mengambil CompTIA IT Fundamentals dan juga CompTIA A+. Baru kemudian di intermediate-nya kita ada CND, CCNA, dan sebagainya. Dan juga advance sampai dengan expert. Yang terakhir ada CPTE, CISM, dan sebagainya. Kita masuk ke kesenjangan yang terjadi saat ini. Ternyata ISC2 atau
International Information System Security Certification Consortium pada bulan September 2024 sudah melakukan studi yang menyoroti semakin besarnya kesenjangan tenaga kerja di bidang keamanan siber. Studi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan global sebanyak 4,8 juta profesional siber yang dibutuhkan untuk mengamankan organisasi secara efektif. Bayangkan, 4,8 juta. Itu jumlah yang sangat banyak dan ternyata pekerjaan di bidang ini itu sangat dibutuhkan. Dan perkembangannya itu ketika diakumulasikan atau dilihat per tahun, itu peningkatannya 19% versi ISC2. Kita beralih ke statistik, yang pastinya ini nanti akan menambah semangat teman-teman dalam belajar keamanan siber. Ada predicted size, atau ukuran yang diprediksi tentang market cybersecurity, atau kebutuhan market cybersecurity, di mana di tahun 2030 nanti, dia akan mencapai puncaknya, sejumlah 657 billion US dollar untuk pembayaran di jasa cybersecurity. Kemudian jangan sungkan atau jangan pesimis kalau teman-teman berpikir bahwa apabila kita keamanan siber, kita bekerjanya hanya di IT saja, hanya di perusahaan IT saja. Tidak, karena ternyata di setiap sektor industri itu membutuhkan yang namanya tenaga ahli di bidang keamanan siber. Paling tinggi saat ini ada di industri education, sebanyak 78%, hingga di bagian consulting, karena consulting ini levelnya advance, dia ada di angka 54%. Industri-industri lain seperti government, kemudian ada aerospace, kemudian healthcare, dia mengikuti dengan jumlah yang di atas 70%. Sangat menarik, bukan? Kita masuk ke follow-up question agar teman-teman bisa lebih paham tentang materi ini. Yang pertama adalah, apa faktor karir di bidang keamanan siber begitu menjanjikan saat ini? Jadi faktornya apa saja? Kemudian yang kedua, ini refleksi diri dan minatkah teman-teman sekalian untuk menjelajah lebih jauh dan juga masuk lebih jauh ke bidang keamanan siber. Itu saja untuk materi ke-8 hari ini. It's time to progress together with Sekiresor. Sampai jumpa di materi selanjutnya.